Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Stefani Ozali. Saya dari Prodi PGSD semester 5. NPM saya 2303050121. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya dengan kelompok saya dalam matkul perspektif global tentang materi kesehatan dalam perspektif global. Langsung saja ke materinya. Perkenalkan, ini adalah daftar anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Adi Stefani Ujali, NPM 0121, dan teman saya Finanistanto, NPM 0153. Nah, untuk yang pertama ada pengertian kesehatan global. Apa sih kesehatan global itu? Menurut Kickbus 2006 menjelaskan bahwa kesehatan global adalah isu-isu kesehatan yang melampaui batas-batas nasional dan pemerintah dan membutuhkan tindakan kekuatan global yang menentukan kesehatan manusia. Yang artinya masalah-masalah kesehatan yang tidak bisa diselesaikan oleh satu negara saja karena melintasi batas negara. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama antar negara dan organisasi dunia untuk mengatasinya. Masalah ini juga melibatkan kekuatan-kekuatan dari negara lain. Dan untuk kesehatan global, contohnya itu ada pandemi, perubahan iklim, dan akses terhadap obat-obatan penting. Semua itu tidak bisa ditangani secara lokal saja, tetapi perlu solusi dan tindakan bersama dari negara lain. Untuk yang selanjutnya ada konsep kesehatan. Konsep kesehatan itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada kesehatan global, yang kedua kesehatan internasional, yang ketiga kesehatan masyarakat. Untuk yang pertama kita bahas kesehatan global. Kesehatan global berfokus pada isu-isu yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan yang melampaui batas negara. Ya, artinya perhatian terhadap masalah-masalah kesehatan yang bisa berdampak pada banyak negara, bukan hanya satu negara saja. Masalah ini bisa langsung mempengaruhi kesehatan seperti wabah penyakit atau secara langsung atau tidak langsung. Contohnya itu seperti polusi udara, perubahan iklim, atau kemiskinan. Dan untuk yang kedua ada kesehatan internasional. Kesehatan internasional berfokus pada masalah kesehatan negara lain, terutama kepada negara yang berpenghasilan rendah, yang artinya perhatian terhadap masalah kesehatan yang terjadi negara lain, terutama di negara-negara yang berpenghasilan rendah atau miskin. Biasanya negara yang kaya atau organisasi dunia membantu negara ini untuk mengatasi penyakit, kekurangan gizi, dan penanganan pelayanan kesehatan. Untuk yang selanjutnya ada kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat itu berfokus pada isu-isu yang mempengaruhi kesehatan populasi, komunitas, atau negara tertentu. Kesehatan masyarakat, yang artinya itu usaha untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan sekelompok orang seperti penduduk di komunitas, daerah tertentu, atau negara tertentu.
Fokusnya kesehatan masyarakat itu ada pada masalah yang mempengaruhi banyak orang, seperti imunisasi, kebersihan lingkungan, atau penyuluhan tentang pola hidup yang sehat. Itu adalah kesehatan masyarakat. Untuk yang materi selanjutnya adalah isu-isu kesehatan di dunia. Saya di sini mengambil ada 5 isu ya. Yang pertama itu ada penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular dari orang ke orang. Seperti contoh itu penyakit jantung, stroke, atau diabetes. Biasanya penyakit ini dipengaruhi oleh dirinya sendiri yang disebabkan oleh kurangnya olahraga, makanan yang tidak sehat, atau merokok lah itu untuk penyakit tidak menular. Dan untuk yang kedua itu ada isu akses dan kesenjangan layanan kesehatan. Nah, di dunia itu masih banyak orang yang sulit mendapatkan layanan kesehatan karena tinggal di daerah yang terpencil, terus tidak mampu secara ekonomi maupun sarana yang tidak memadai sehingga apa ya terjadi kesenjangan lah untuk berobat itu. Dan untuk yang ketiga itu ada migrasi, mobilitas, dan diplomasi kesehatan global. Nah, migrasi itu seperti contoh kita menjadi tenaga kerja asing yang dari Indonesia membawa penyakit ke negara luar negeri. Seperti contoh kita imigrasi ke Australia. Nah, kita di Australia itu membawa penyakit. Dan yang keempat itu ada perubahan iklim, lingkungan, dan kesehatan. Biasanya perubahan iklim itu contohnya perubahan cuaca yang ekstrim, populasi, dan kerusakan lingkungan berdampak besar pada kesehatan. Misalnya meningkatkan resiko penyakit pernapasan, kekeringan, karena yang daerahnya kekurangan oksigen gitu. Dan untuk yang kelima ada pandemi dan krisis layanan kesehatan. Pandemi yang di apa ya? Pandemi yang sudah terjadi itu di dunia itu ada wabah COVID-19 yang sudah terjadi. Itu juga terjadi di Indonesia. Hmm, Wabah besar seperti COVID-19 itu menunjukkan bagaimana sistem kesehatan bisa kewalahan, kekurangan tenaga medis karena saking banyaknya pasien yang terkena COVID. Dan itu menjadi pelajaran untuk negara harus siap menghadapi krisis serupa di masa depan. Nah, untuk dampak dampak kesehatan, yang pertama itu ada sosial, ketimpangan sosial layanan kesehatan. Di kondisi di mana tidak semua orang itu bisa mendapatkan layanan kesehatan yang sama. Biasanya dipengaruhi oleh status ekonomi, pendidikan, atau tempat tinggal yang terlalu pelosok. Orang miskin atau yang tinggal di daerah terpencil sering mendapatkan yang lebih buruk dibandingkan orang yang lebih kaya atau tinggal di kota. Dan untuk yang dampak kedua yaitu dampak ekonomi, biaya kesehatan yang meningkat. Nah, untuk sekarang ini biaya untuk kesehatan itu semakin mahal. Pengeluaran untuk berobat itu semakin mahal sehingga banyak orang yang kesulitan untuk mendapatkan perawatan yang dibutuhkan, terutama bagi orang yang berpenghasilan rendah atau masih kurang lah untuk berkehidupan itu.
Untuk yang ketiga, lingkungan. Ada dua dalam lingkungan itu, polusi udara dan perubahan iklim. Pada polusi udara itu menyebabkan penyakit pernapasan seperti asma, bronkitis, kanker paru-paru. Nah, itu pun polusi dari kendaraan industri dan pembakaran hutan dalam lintas negara. Bisa jadi dalam lintas negara maupun dalam negara. Untuk yang kedua itu perubahan iklim. Eh, meningkatkan resiko gelombang panas, banjir, dan kekeringan yang bisa memicu penyakit seperti diare, malaria, hmm, ataupun stres yang disebabkan oleh panas yang tinggi, seperti itu. Untuk yang selanjutnya, daftar pustaka. Untuk materi ini, saya dan kelompok saya mengambil dari buku, yang pertama itu dari buku yang diciptakan oleh Mahendra Data dan kawan-kawan yang diterbitkan tahun 2021 yang berjudul Kesehatan Global dan diterbitkan di Yogyakarta dan diterbitkan oleh Gajah Mada University Press. Dan untuk yang kedua, kami mempunyai referensi dari jurnal Putri Istiani, Julita Hindrartini, dan Dibyo Pramono yang diterbitkan tahun 2022 yang berjudul Perbandingan Hambatan Finansial pada Sebelum dan Setelah Jaminan Kesehatan di Indonesia. Eh, Mungkin cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan tentang kesehatan dalam perspektif global. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Adi Stefani Ghazali minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.